Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Oke, Nak, senang sekali bisa berjumpa lagi melalui pembelajaran daring ini. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini minggu kedua ya di tahun ajaran baru semester ganjil ini. Alhamdulillahnya anggotanya masih bertahan sekitar 40-an. Jadi semoga kedepannya kalian masih seramai ini ya, atau bisa lagi lebih ramai dari ini. Jadi kita hanya melanjutkan sedikit lagi materi pembahasan mengenai tata nama senyawa alkana yang lebih banyak sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita lanjutkan di indikator pembelajaran yang kedua ya. Ini yaitu siswa dapat menggambarkan struktur dari nama senyawa alkana. Kalau yang minggu lalu kita memberi nama dari struktur yang dikasih tahu, kalau kali ini kita balik. Namanya yang dikasih tahu, kita yang menggambar strukturnya. Terus nanti, saya rasa sempat ya, indikator pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menjelaskan isomer struktur rantai senyawa alkana. Langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi kita fokus ke bagian menggambarkan ya. Ini dia. Jadi ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menggambarkan struktur dari nama senyawa alkana yang dikasih tahu. Yang pertama, oke, gambarkan rantai utamanya dulu, rantai yang terpanjang dengan menimbang atom C itu memiliki 4 ikatan kovalen ya. Jadi penggambarannya nanti kita harus ngitung setiap atom C itu tangannya 4 atau ikatannya 4. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, beri nomor atom C dari ujung salah satu rantai utama yang paling dekat dengan cabang. Sehingga nanti penamaannya tidak salah dari tata nama aturan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, lengkapi struktur dengan menambah semua cabang. Nah, tadi awalnya udah kita gambarkan tuh rantai utamanya. Kemudian kita beri nomor dari atom C, ujung atom C yang paling dekat dengan cabang. Kemudian terakhir kita lengkapi dengan menambah semua cabangnya. Cabangnya berarti selain dari rantai utama itu ya, itu terhitung cabang. Mari kita mulai dengan mengerjakan contoh berikut. Jadi instruksinya jelas ya. Diminta menggambarkan. Senyawa apa yang diminta? 2-metil butana. Langkah pertama tadi apa, Nak? Ada yang bisa mengulang kembali? Langkah pertama tadi? Gambarkan rantai utama, Sir. Nah, rantai utama itu adalah yang butana ya. Butana ada berapa atom C-nya, Nak? 4, Sir. 4. Gambar begini dulu. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Karena ini alkana, jadi kedua ujungnya langsung kita tuliskan mengikat atom H sebanyak 3. Ya. Kedua ujungnya langsung kita tuliskan mengikat atom H sebanyak 3. Jadi H paling ujung sebelah kiri hanya 3. Ujung sebelah kanan hanya 3. Gitu ya. Udah? Kemudian kita beri nomor tadi katanya kan. Yang kedua beri nomor dari salah satu atom C ujungnya yang dekat dengan cabang. Kalian mau kita beri nomor dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri, Sir. Kiri, Sir. Kiri ya. Nih ya. 1, 2, 3, 4.
Oke, udah selesai nomor ya. Jadi yang ketiga apa nak? Tadi langkah-langkahnya yang terakhir? Gambarkan cabang dari melengkapi struktur. Oke, cabangnya di atom C nomor berapa? 2, Sir. Berarti ini ya. Boleh kalian gambar ke atas, boleh kalian gambar ke bawah. Kalian suka yang atas atau yang bawah? Atas, Sir. Oke, atas. Mari kita gambar ke bawah ya. Jadi yang ini CH3. Karena metil itu kan CH3 ya. Nah, sisanya baru kita lengkapi ya. Lengkapi dengan menambahkan atom H. Oke, perhatikan. Atom C nomor 2 udah berapa tangannya, nak? 3, Sir. Ya, berarti butuh berapa atom H lagi sehingga menjadi 4? 1 lagi, Sir. 1, Sir. Nah, sampai sini paham cara menentukan atom H-nya? Paham, Sir. Oke, sekarang coba tentukan berapa jumlah atom H yang perlu kita gambarkan di atom C nomor 3? 2 lagi, Sir. 4. 2 lagi. 2 lagi ya. Udah ada 2 ini ha, PEI-nya tangannya. 1 ke atom C nomor 2, 1 lagi atom C nomor 4. Berarti untuk menjadi 4, kita harus ngitungnya 4 ya, nggak boleh lebih. Maka kita gambarkan atom H-nya sebanyak 2, Sir. 2, Sir. Oke, good. Sampai di sini ada pertanyaan? Gini nak cara penggambarannya ya. Berarti ini udah lengkap semua H-nya, atom C-nya, dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Kalau tidak, kita coba yang kedua. Dimulai dari apa tadi? Rantai utama. Pentana ada berapa atom C-nya? 5, Sir. 5. Gambarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kedua ujungnya langsung kita tambahkan H sebanyak 3 masing-masing. Kemudian kita beri nomor. Nomornya dari kanan atau dari kiri? Kiri, Sir. Oke, coba sekali kita coba dari kanan ya. 2, 3, 4, 5. Di atom C nomor berapa ada gugus? Ada cabang? 3, Sir. Sedikit ya. Kalian suka ke atas atau ke bawah? Kita gambarnya? Bawah, Sir. Oke, sekali kita buat atas ya. Biar kalian nggak asing dengan penggambaran seperti ini. Oke, sisanya berarti kita lengkapi atom H-nya. Ini udah berapa tangannya? C nomor 4 nih. 2, Sir. 2, Sir. Berarti butuh berapa lagi sehingga menjadi 4? 2, Sir. Ya, berarti hanya 2. Ini hanya berapa? 1, Sir. 1. Ini hanya berapa? 2, Sir. 2. Sampai di sini paham? Sir, cabangnya Iya. ada 2. Oh, bukan CH3 ya. Oke, good. Berarti masih ada yang sangat fokus terhadap soal. Etil itu apa jadinya? C2. C2H5. CH3 ini ya. Oke. Jadi ini boleh nanti juga kalian singkat yang ini. Yang ini boleh juga nanti kalian singkat dengan menuliskan ini. Ini ya, tuliskan ya. C2H5. Jadi titik-titik ini nanti dihubungkan dengan rantai utama. Itu ya. Paham nak ya sampai di sini? Paham, Sir. Kalau paham, kita lanjut. Yang ini bagaimana? Rantai utamanya berapa? Atom C? 6, Sir. 6, Sir. 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 ya. Langsung kedua ujungnya hanya sebanyak 3. Kita beri nomor biar tahu letak gugusnya di mana saja sampai 6. Kemudian kita tandai gugusnya di atom C nomor 2 ada 2 gugus ya. Dua-duanya metil. Nih. Metil. Kemudian di atom C nomor 3 ada etil ya. Ini saya buat aja C2H5. Kemudian sisanya tinggal melengkapi atom H ya. Ini hanya 2, ini hanya 1. Ini hanya nggak ada. 1, Sir. C2 nggak ada H lah. Kan ikatannya sudah 4 ini. Perhatikan.
Di atom C. Atom C nomor 2 itu kan kuarter, benar kan? Iya, Sir. Iya, Sir. Mengikat 4 atom C yang lain kan? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas ya? Pas, Sir. Oke, masih mudah. Next, oktana. Berapa C-nya? 8, Sir. 8, Sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Ini hanya 3, kedua ujung langsung penomoran. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ya? Kemudian kita tandai di atom C nomor 2 ada metil. Ya. Ini ada metil. Ada 4 etil ya. Saya pecah aja yang kali ini ya. Ini CH3. Sisanya tinggal kita lengkapi hanya. Ini hanya 1, ini hanya 1, hanya 1, hanya 2, hanya 2, hanya 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Ya. Oke. Kalau gitu, ini saya sisip satu indikator pembelajaran lagi ya, saya sisip. Kita cuma mengecek apakah namanya sudah sesuai dengan aturan YUPAK di tata nama sebelumnya atau tidak. Cara ngeceknya sebenarnya kita perlu memastikan juga dengan cara menggambarkan, nak ya. Ini ada 2,4 dimetilpentana. Pentana ada berapa atom C-nya? 5, Sir. 5, Sir. 5 ya. Kecil saya buat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di atom C nomor 2 sama nomor 4 ada metil katanya. Ini metil, ini kedua ujung langsung hanya 3 ya. Ini sisanya kita gambarkan 1, 1, Sir. 2. Ini hanya 1. Saya rasa nggak salah ya. Ya nomor yang pertama ini saya rasa benar ini, nggak menyalahi tata aturan. Ini penomoran belum saya buat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang menyalahi aturan. Jadi pas 2,4 dimetilpentana. Coba kita cek yang kedua. Benar atau salah? Nih, ada heksana. Heksana itu atom C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua ujung langsung mengikat atom H sebanyak 3 saya bilang tadi ya. Kemudian kita nomori biar tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atom C nomor 2 ada? Ada apa? C2H5, Sir. Ya. C2H5, Ada Sir. CH2, CH3. Ini saya panjangkan aja ya. Biar tahu. Ini CH3. Baru sisanya ini hanya 1, hanya 1, hanya 2, hanya 2. Ini sudah benar nggak dengan tata nama senyawa alkana menurut aturan YUPAK? Kira-kira? Gimana Putri? Karena atom yang terpanjangnya itu ada. Putus-putus suara yang Putri. Boleh diulang lagi Putri? Secara lengkap jawabannya gimana? Ada yang panjang tuh, Sir. Nama senyawanya seharusnya Ayo jawabannya jangan nanggung. Yang kedua ini nanggung. Terhalang sinyal suara kendaraan ya. Iya. Imam lah saya kasih kesempatan. Ayo Imam, gimana Ya, Imam? Sir. Nah, gimana menurut Imam? Itu, Sir, ada rantai yang paling panjang, Sir. Ini benar atau salah itu dulu? Salah, Sir. Oh, oke. Kalau salah, berarti nama yang seharusnya apa? Seharusnya itu saya. Ya. 4 metil heptana. 4 metil. Bentar, Sir. Loh. Ini pakai Um, tarser gini. 3 ini. Hah? Ini, Sir. 3,4 dimetil heptana, Sir. Ini 3,4 pakai dimetil. tarser gini. Namanya memang pakai tarser. Enggak, ada yang kurang 1 itu. 3,4 metil. 3,4 dimetil heptana, Sir.
Jadi 3,4 dimetil. dimetil ya. 3,4 dimetil. Dimetil heksana gitu. Heptana. Oh, heptana. Berarti ini udah pas ya. Ada jawaban lain? Putri mungkin? Dapat, Sir. Dapat. Sama jawabannya? Iya, yang ini namanya salah, Nak ya. Kenapa? Salahnya di mana? Salahnya di bagian, ini saya tulis ya alasannya. Penentuan rantai utama. Itu salahnya. Di mana salahnya? Penentuan rantai. Rantai utama, Sir. Coba kita buktikan. Rantai utama sesuai dengan teori apa katanya? Syaratnya apa? Rantai terpanjang, Sir. Rantai terpanjang. Sir. Kalau yang kita gambarkan seperti ini, ada berapa atom C-nya, Nak? 6, Sir. 6 ya. Tapi kalau kita ubah ini ya, kita ubah. Ini berapa jadinya atom C-nya? 7 ya. Oke. Kalau 7, kita nomori dari mana? Sebelah kanan ke kiri bawah atau dari kiri bawah ke kanan atas? Dari kiri bawah. Dari kiri Ini ya. Nanti kita ulang ya. Kita runut ulang ya. Ini yang warna hijau yang benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Terus kita runut lagi. Namanya udah benar nggak? Ini di atom C nomor 3 metil ya. Ini di atom C nomor 4. Ada 2. Berarti nomornya dulu dituliskan. Kemudian karena dia gugusnya sama-sama metil, pakai awalan di. Kemudian diikuti dengan nama rantai utamanya. Jadi nama yang sebenarnya adalah yang ini ya. Bukan yang ada pada soal. Dengan cara yang sama, coba kalian kerjakan. Ini iseng-iseng aja lah ya. Kerjakan yang 3 metil butana dengan 3 propil butana. Silakan screenshot dulu, Nak. Udah di screenshot? Sudah, Sir. Nah, nanti coba kalian cek ya. Cek masing-masing. Kemudian pasti nanti waktu kalian gambarkan sambil belajar, udah ketahuan itu dia benar atau salahnya. Sampai di sini ada dulu pertanyaan, Nak, sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Oke. Tidak. Jadi, mohon diingat materi di pertemuan sebelumnya mengenai tata nama senyawa alkana yang dihubungkan dengan bagian ini menggambarkan struktur senyawa alkana dari nama yang dikasih tahu ya, karena materinya berhubungan. Indikator pembelajaran terakhir yaitu isomer. Jadi yang ada pada alkana untuk saat ini sementara adalah isomer rantai, Nak ya, isomer rantai. Jadi kalian bisa mencari tahu sendiri apa makna isomer. Yang bagian ini, bagian yang sama adalah rumus molekulnya. Atau yang saya singkat dengan RM. RM-nya itu sama. Bagian yang tidak sama adalah rantainya ya. Ini yang tidak sama. Oke. Ini ketiga-tiganya, Nak, struktur yang ada pada gambar ini, rumus molekulnya itu adalah C6H14. Sesuai dengan rumus umum kemarin ya. Cn H2n tambah 2. Jadi kalau C-nya 6, hanya 14 ya. Ini udah pas ya. Oke. Kalau kita namai, namanya apa ini kira-kira? Yang pertama ini namanya apa? N-heksana. Ya, N-heksana. N itu merupakan singkatan dari? Normal. Ya, normal itu menunjukkan bahwa rantainya itu lurus tanpa cabang. Begitu ya. Yang kedua ini, apa namanya kira-kira? 2-metil pentana, Sir. 2-metil pentana, Sir. Ya, 2-metil pentana. Yang ketiga ini, apa namanya?
22 dimetil. 22 dimetil butana, Sir. 2,2 dimetil butana. Nah, perhatikan ya penjelasan saya ya. Ini lurus, nggak ada cabang. Giliran satu atom C-nya dibuat jadi cabang, beginilah bentuknya. Rantai utamanya berkurang atom C-nya, tapi cabangnya bertambah ya. Giliran satu atom C-nya lagi ditarik dari rantai utama menjadi cabang, beginilah bentuknya. Ya, jadi rantai utamanya juga berkurang jumlah atom C-nya. Paham sampai di sini perbedaannya? Jadi ada yang lurus rantainya, ada yang bercabang satu, ada yang bercabang dua. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa isomer rantai dari isomer rantai C6H14 itu ada berapa? Ada 3 ya. Jadi isomer itu harus berbeda-beda strukturnya. Itulah yang disebutkan dengan isomer rantai. Rumus molekulnya sama, kemudian struktur rantainya yang berbeda. Jadi nanti kalau misalnya senyawa ini kita tambahkan menjadi ini ya. Coba kalian coba ya. Kalau misalnya saya tambahkan ada C7H16. Ini berapa kira-kira isomer rantainya? Berapakah isomer rantai? Ya. Oke, itu untuk latihan di rumah saja, ditulis di buku catatan saja nak ya. Nanti di pertemuan lain akan kita bahas kalau misalnya kalian belum paham. Oke, ini result saya. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kali ini, nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat untuk belajar hal-hal baru, kemudian berlatih pengetahuan-pengetahuan yang lama, supaya kalian itu terbiasa untuk menyelesaikan soal dengan efektif dan maksimal ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir.